Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Irma Devika NIM 196631100090. Di sini saya akan mengulas video tentang pengantar pemrograman berbasis web. Nah, sebelum kita mengetahui cara bagaimana membuat suatu web, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu pemrograman web. Pemrograman itu sendiri adalah suatu usaha menulis suatu perintah atau program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, jadi pemrograman web merupakan membuat program aplikasi yang berbasis web. Aplikasi berbasis web itu adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web atau www. Nah, ngomong-ngomong soal web, di sini pasti kalian tidak asing dengan yang namanya koneksi, karena untuk mengakses sebuah web kita perlu yang namanya koneksi. Koneksi itu sendiri kita sebut dengan internet. Nah, di sini ada pengertian internet menurut Sibero dalam Jiraya Utami dan Mubarak tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa internet merupakan kependekan dari Interconnected Network yang merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Nah, secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Semua informasi bisa didapatkan dengan mudah dan bebas di internet tanpa batasan. Nah, itu sekali ya teman-teman. Jadi, kita dapat berselancar di internet itu bebas tanpa ada batasan. Seperti kita mencari referensi pembelajaran, suatu hal-hal yang positif, itu tanpa adanya batasan. Gitu. Nah, kemudian, apa saja istilah yang sering digunakan dalam internet? Yang pertama ada World Wide Web atau www, yang merupakan kumpulan web server di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara massal. Selanjutnya ada website. Website atau situs web merupakan sebuah alamat tertentu di www yang menyediakan informasi tertentu. Nah, jadi www itu merupakan servernya ya. Jadi untuk website ini yaitu sebuah alamat tertentu yang berada di www. Nah, untuk membuka sebuah situs web, kita dapat menggunakan sebuah browser atau web browser. Nah, selanjutnya ada webpage atau halaman web. Webpage atau halaman web merupakan bagian dari sebuah situs web. Jika situs web kita perumpamakan sebuah buku, maka halaman web itu merupakan lembaran-lembaran kertas penyusun buku tersebut. Selanjutnya ada homepage atau halaman muka. Homepage merupakan halaman muka dari sebuah situs web yang jika kita ibaratkan sebagai cover muka sebuah buku. Jadi seperti yang tadi ya, situs web itu merupakan sebuah buku. Nah, homepage ini adalah halaman mukanya atau cover dari buku tersebut. Nah, homepage biasanya berupa outline atau garis besar dari isi situs web yang bersangkutan. Jadi, seperti situs webnya Instagram, seperti itu. Nah, sebelum kita menuju dalam Instagram, itu pasti kita akan
kasih tahu atau ditampilkan sebuah beranda dari Instagram tersebut. Seperti itu. Itulah yang dinamakan sebuah webpage atau halaman muka. Dan selanjutnya ada web browser. Nah, di sini web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk berselancar di dunia internet. Nah, browser dapat memandu pengguna internet untuk berpindah antar situs web dengan mudah. Nah, di sini ada beberapa contoh web browser yang sering kita gunakan, yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera, dan Microsoft Edge. Yang selanjutnya adalah URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL merupakan suatu alamat yang menunjukkan sebuah halaman tertentu internet. Contohnya seperti http www.google.com atau facebook.com, juga http www.wikipedia.com. Nah, di sini jika kita ingin mengakses situs-situs ini, kita harus mengetikkan sebuah URL atau alamat dengan kode yang seperti ini. Oke. Selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP adalah bagian dari sebuah URL yang mengidentifikasikan lokasi web dan digunakan dalam protokol HTML. Kemudian ada DNS atau Domain Name System. DNS merupakan sistem database web distribusi yang tidak banyak dipengaruhi oleh bertambahnya database. DNS menjamin informasi host terbaru akan disebarkan ke jaringan bila diperlukan. Nah, ini untuk diagram dari URL tadi. Nah, HTTP ini protokol hypertext. Terus kemudian www itu merupakan subdomain. Kemudian ada Google yaitu domain name-nya atau DNS tadi. Kemudian .com itu top level domain. Nah, selanjutnya ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini merupakan metode-metode yang digunakan untuk menghubungi server. TCP/IP merupakan bahasa standarisasi untuk internet. Kemudian ada IP atau Internet Protocol. IP atau Internet Protocol merupakan protokol yang digunakan dalam internet. Secara teknis bermakna suatu bentuk pengisian dan pengalamatan data-data dan informasi yang akan dikirim melalui internet. Nah, IP ini biasanya kita temui itu yang berupa angka seperti ini. Nah, selanjutnya ada hyperlink. Hyperlink atau disebut link saja merupakan sebuah fasilitas yang sangat berperan mempopulerkan pengguna internet karena mampu mereferensikan sebuah teks atau gambar ke alamat lain di internet. Nah, contoh dari link itu yang sering kita temui adalah tombol yang mengarahkan kita ke halaman situs web tertentu atau website tertentu, itu yang disebut dengan hyperlink. Kemudian ada perangkat lunak web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser. Nah, dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Server web yang terkenal di antaranya adalah, nah di sini contohnya adalah Apache ya. Apache itu web server yang dapat digunakan antar platform. Seperti Linux, Windows itu. Jadi Apache ini sering digunakan dan terkenal karena
sebuah web server yang dapat digunakan antar platform. Nah, perangkat lunak yang menggunakan fitur Apache itu ada Exam atau SunDB, kemudian ada PHP Triad, kemudian Apache Triad. Atau banyak orang yang menggunakan WAMP atau juga MAMP, MAMPP. Nah, segitu saja ulasan video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.